yang ke Gojek atau butuh punya transportasi, kita jual alat penghemat bahan bakar. Kita jual ke ibu-ibu, dia butuh skincare, kita juga ada skincare. Gitu kan. Jadi kemanapun kita pergi itu pasar kita. Gitu. Jadi produk PTBS ini hampir mencakup semua kebutuhan masyarakat. Jadi produknya kalau ditanya apa aja yang dijual, banyak. Dari berbagai, ada kecantikan, ada kesehatan, ada otomotif, terus apa lagi, ada jus pertanian, perikanan, bahkan suami istri, misalkan herbal untuk keharmonisan rumah tangga. Semuanya ada. Jadi lengkap. Luas, betul. Selanjutnya nih, apakah produk itu terjamin kehalalannya? Ya. Bagaimana cara ngeceknya? Oke, jadi gini, sistem PTBS ini adalah sistem penjualan langsung berjenjang syariah yang mendapatkan sertifikat halal bisnis dari DSN MUI. Nah, sertifikat ini itu syaratnya untuk mendapatkan sertifikat ini, yang pertama adalah sistemnya harus syariah. Sistem bisnisnya. Yang kedua, produknya harus halal. Dari mana produknya harus halal? Produk kita harus dicek dulu di Dinkes, kemudian di halal syariah, baru kita mendapatkan sertifikasi bisnis halal. Jadi ketika kita sudah dapat sekarang sertifikat bisnis halal, otomatis produk-produk yang dijual udah dicek oleh MUI halal. Gitu. Karena kalau ada produk kita yang tidak halal, maka sertifikat kehalalan di bisnis halal syariah ini pasti dicabut. Kenapa? Karena di perusahaan kita ada Dewan Pengawas Syariah Nasional juga, gitu, yang setiap hari memastikan sistemnya berjalan sesuai syariah, produk yang dijual juga terjamin kehalalannya. Kalau kita mau ngecek, ya seperti ngecek produk-produk yang lainnya, kan ada setiap di bungkusnya itu ada label halal, dan itu kan nggak bisa sembarangan bikin label halal, gitu. Uji coba sama Majelis Ulama Indonesia. Gitu. Jadi sangat mudah lah sekarang kalau ngecek untuk halal atau tidaknya, kita lihat ada label halal atau tidak. Gitu. Dan yang paling membuat kita yakin bahwa label halal ini ada yang bertanggung jawab, maka lihat ada sertifikat halal nggak perusahaan itu. Kan itu yang kita bisa cek. Iya. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kualitas produk yang dijual itu? Ya, kalau untuk masalah kualitas produk itu kan kita bisa cek dari pertama dari apa yang kita konsumsi. Jadi saya sebagai mitra sekaligus mungkin sekarang sebagai mentor, itu salah satu kewajiban yang dianjurkan dari perusahaan ataupun dari sistem bisnis syariah, kita harus memakai dulu produknya. Harus pakai dulu. Maka ketika saya pakai, itu saya rasakan manfaatnya. Ya, seperti yang kita minum nih saat ini, ada salah satu produk PTBS yaitu susu kambing Active Group. Nah, susu kambing itu udah jelas dari segi hadis juga ada, ya. Dari segi penelitian juga udah jelas manfaatnya, gitu kan, kualitasnya. Nah, yang saya rasakan dari kualitas PTBS ini sangat bermanfaat bagi kesehatan saya, sangat hebat. Itu dari saya pribadi. Nah, kemudian dari mitra-mitra juga banyak sekali testimoni yang kita dapatkan bahwa produk-produk kita ini bukan hanya untuk minuman biasa, tapi juga berdampak untuk kesehatan. Jadi dari situ kita lihat kualitas produknya bermanfaat dan punya nilai gizi yang memang juga sudah dicek di Dinkes juga kan, kesehatan. Jadi kalau untuk kualitas produk, saya kira semua produk yang dipasarkan oleh PTBS itu kualitasnya sudah teruji. Contohnya misalkan untuk eco-racing itu untuk penghemat bahan bakar, itu kan teknologi tinggi itu. Nah, sampai detik ini belum ada tuh yang namanya pakai eco-racing terus mobilnya meledak atau mobilnya rusak. Tapi sebaliknya banyak banget dari mitra-mitra yang sudah menggunakan eco-racing itu
mobilnya itu mesinnya lebih bersih, lebih terawat. Nah itu pertestimoni itu bukan hanya dari mitra. Saya kemarin ketemu saya sama teman tenis meja saya itu rutin dari tahun 2018 pakai operasi mobilnya. Padahal dia gak jadi mitra, gak jadi mitra bisnis, jadi gak jadi member, tapi dia hanya pemakai saja, beli produk saja. Karena dia senang banget dengan ekorasi itu, karena dia membuktikan ketika dicek ya beberapa bulan setiap servis itu bengkelnya itu heran kok bisa bersih ini mesinnya, nggak ada kerak dan lain sebagainya gitu. Nah itu membuktikan bahwa produk kita kualitasnya bagus, jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah produk yang dijual itu memiliki garansi? Jika ada, berapa lama? Sebenarnya kalau produk kita ini kan misalkan minuman itu kan ada kadaluarsanya memang pasti, ya kan. Nah itu biasanya kalau misalkan memang mitra itu udah terlalu lama misalkan nggak dipakai ya, sebenarnya itu kan bisa ditukar. Bisa tukar gitu, entah itu ke stokisnya ataupun ke pusat gitu. Kalau misalkan udah kadaluarsa ya, kayak gitu Pas menerima ada rasa itu betul bisa tukar gitu. Jadi kalau misalkan garansi itu pastilah pasti ya. Misalkan produknya ternyata segelnya lepas, nah itu bisa protes lah, bisa diganti dengan gitu. Mungkin itu kalau untuk garansinya ya gitu. Cuma memang mungkin garansi kalau untuk yang barang cacat itu ya jangan lama-lama juga, maksudnya setahun ini barang cacat setahun ya nggak bisa juga digaransi ya, paling beberapa minggu aja gitu kalau barang cacat. Ayo pertanyaan selanjutnya nih, apa saja sih produk yang best sellernya? Iya, jadi uniknya di PT Best ini produk best seller itu tergantung pasar ya, tergantung pasar. Misalkan ya kalau dari tim saya, tim saya misalkan lagi fokus memasarkan tentang Evitgo, nah maka di bulan itu best sellernya Evitgo. Gitu. Itu kalau dilihat dari tim ya. Tapi kalau kita cek ke perusahaan yang paling laku ya, yang paling laku dari ratusan produk itu ya sampai detik ini, yang paling sering best seller itu LPN Collagenia sama pupuk organik eco farming atau base farming. Nah itu kalau secara nasional atau internasional ya, kita tanya ke owner yang kehabisan terus, bahkan yang paling kan ada tuh datanya, data yang paling laris, paling banyak terjual, misalkan dalam 1 bulan ini terjual 2 juta pitch. Nah itu yang sering saya dengar dari owner itu yang selalu paling laris itu LPN Collagenia sama pupuk organik. Itu yang paling besar. Karena kenapa? Karena yaitu pupuk itu kan tidak mengenal waktu ya. Petani itu kalau misalnya udah cocok dengan satu pupuk, ya udah pasti setiap bulan itu gak bakal berkurang, yang ada pasti bertambah karena tetangganya ngelihat. Gitu. Kayak saya itu ibu pakai eco farming di padi itu ya, padinya itu lebih cepat masa panennya daripada yang pakai pupuk kimia. Nah hingga akhirnya kan di penanaman berikutnya dia nanya, Bu pakai apaan ini Pak lebih cepat terus lebih bagus, pakai pupuk ini, udah pasti beli dong ya gitu. Jadi pupuk itu yang terus meningkat selalu konsisten dia bisa pupuk aja jual bertahan ya betul. Meskipun kalau misalkan produk-produk ini sebenarnya kan produk kita ini kualitasnya bagus semua, bermanfaat semua, tinggal kita pasarnya kemana dan fokusnya kemana. Kalau saya tuh saya lihat seperti itu. Kayak saya misalkan lagi fokus sosialisasi bisnis ini ke daerah, maka pasti yang kita pasarkan adalah pupuk, betul nggak? Nggak mungkin kita ke daerah, ke pedesaan kita jual minuman, karena menurut petani lebih penting beli pupuk daripada beli minuman herbal. Betul nggak? Maka yang akan menjadi best seller di tim saya ketika saya fokus
membangun bisnis di daerah, maka yang akan laris apa? Pupuk. Nah, beda ketika misalkan saya membangun bisnis, bulan ini saya membangun tim, membangun bisnis di Bekasi, nggak mungkin saya jual pupuk. Buat apaan nih pupuk, ya nggak? Apalagi dia nggak punya sawah, maka saya pasarkan ini. Apalagi sekarang di daerah, di kota itu banyak yang kena asam lambung, ya nggak? Iya. Karena mungkin stres, mungkin hutang, atau mungkin makanannya nggak terjaga, ya kan? Banyak asupan yang asam-asam seperti gorengan dan sebagainya. Maka yang saya pasarkan adalah FPIGO. Maka di bulan itu ketika saya fokus memasarkan FPIGO, pasti yang naik itu FPIGO. Gitu. Jadi tergantung kita fokus memasarkan yang mana. Oke. Itu untuk best-seller. Oke, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang akan Ustaz lakukan jika produk yang dijual memiliki cacat? Ya, yang pertama pasti saya ganti. Ya, bahkan kalau saya pribadi, misalkan saya punya stok banyak kan, punya stok banyak yang memang untuk membantu meringankan atau mempermudah mitra. Yang kedua juga saya selalu mengkonsumsi semua produk-produk PTBS yang saya butuhkan. Contoh FPIGO, FPIGO Collagennya saya juga pakai. Kemudian sabun mandi saya pakai, samponya saya pakai, cuci mukanya saya pakai, ya skincare-nya istri saya pakai gitu kan. Terus kopi kadang-kadang saya minum, Habs Pro dan Dimex hampir setiap hari. Jadi saya stok. Nah contoh misalkan ada mitra saya itu dia belanja ke PTBS itu kopi misalnya, kopi semua karena mindsetnya saya menjual kopi misalkan. Ternyata di lapangan dia yang dia butuhkan adalah FPIGO misalkan. Waduh, adanya kopi, FPIGO nggak ada, datang ke saya, Coach boleh nggak tuker kopi sama FPIGO? Boleh, yang penting selama di saya ada nilainya sama, saya tukar. Gitu. Nah itu yang saya lakukan ketika produk itu jangankan cacat, nggak cacat pun dia mau tukar ke saya boleh. Nah, selama dia mitra saya dan saya ada stoknya. Bahkan kadang-kadang ada jaringan lain juga, Coach bukan mitra saya punya Eco-Racing tapi saya nggak bisa jualnya nih, saya butuhnya herbal aja deh buat ibu saya sakit, ada nggak herbal stroke? Pas saya ada, saya kasih, ayo tukar, saya Eco-Racing. Nah kebetulan saya ada mobil, saya pakai Eco-Racing gitu. Jadi itu yang saya lakukan kepada customer ataupun mitra. Karena di PTBS ini kan saat customer itu adalah mitra, hampir bisa dipastikan customer adalah mitra adalah customer, gitu. Karena pengguna juga. Benar, gitu. Selanjutnya nih Ustaz. Ya. Apakah stok produk selalu tersedia? Apa yang akan Ustaz lakukan jika produk yang dipesan customer tidak tersedia? Ya. Produk di PTBS ini fluktuatif dalam artian gini. Memang pabrik kita ini mencetak banyak, maksudnya memproduksi banyak setiap hari. Cuma mitra kita jauh lebih banyak. Ya, jadi gini, jadi logikanya gini, anggap aja produksi setiap hari Box Eco Farming itu misalkan 1 juta pitch. Anggap misalkan sehari 1 juta pitch sehari misal. Wah ini udah banyak banget kan? Udah banyak banget, betul nggak? Betul. Tapi mitra kita ini kan yang sudah jadi mitra aja lebih banyak 1 juta. Bayangkan kalau misalkan di suatu hari yang 1 juta mitra ini 50% aja dia belanja lagi, berarti pembelanjaan di hari itu ada 500 pitch dari mitra yang sudah ada. Tapi di hari itu udah pasti ada mitra baru. Bayangkan dari 1 juta orang ini 10% closing mitra baru minimal 10. Berarti 10% dari 1 juta berapa? 100 ribu. 100 ribu kali closing 10, 1 juta. Berarti akan ada pembelanjaan 1 juta pitch. Anggap aja yang belanja itu pupuk semua. Berarti dalam 1 hari bisa dan mungkin belanja itu pupuk 1.500.000 pitch. Tadi produksi berapa? 1 juta. Kurang nggak? Kurang. Berarti ada 1 hari besok misalkan dia lagi kosong. Betul nggak? Nah itu yang memungkinkan. Maka sering terjadi seperti itu. Jadi misalkan ada mitra, saya mau butuh pupuk atau kolagen, wah
hari ini pas saya cek di pusat kosong, kemudian di stokis lagi juga kosong misalkan, ya saya bilang ke mitra, hari ini lagi kosong nih, mau nunggu apa ganti. Gitu. Kalau misalkan mau hari ini banget produknya tuntas, berarti harus diganti. Saya kasih pilihan produk-produk yang lain karena ada ratusan jenis produk. Tapi kalau misalkan dia keke mau saya tunggu aja sampai ada, ya udah berarti inden sehari, 2 hari, 3 hari. Gitu. Jadi udah pasti ada sometimes kita kosong. Dalam artian stoknya habis gitu. Karena banyak juga. Betul, produksi tidak berbanding lurus dengan apa namanya pembeli permintaan. Itu kan wajar ya di manapun. Contoh misalkan kalau kita belanja ke Indomaret, ya kalau waktunya habis ya habis. Iya. Ada Indomie nggak? Rasa ini, ya rasa ini habis mas, ya nggak? Iya. Itu sangat wajar. Berarti itu menandakan bahwa sehat, gitu. Penjualan sehat daripada stoknya ada terus. Iya. Sampai berdebu. Iya, sampai berdebu kadaluarsa gitu kan. Nah tapi yang saya rasakan sampai detik ini ya jarang banget produk kita ini sampai kadaluarsa. Iya. Karena perputaran produk kita ini cepat banget. Iya. Oke, Ustaz, kita langsung masuk ke segmen harga ya. Siap. Nah, menurut Ustaz, bagaimana sih harga produk di PTBS ini? Apakah mahal atau murah? Ya, produk itu kan relatif ya. Relatif dalam artian kita kondisi keuangan seperti apa. Gitu ya. Mohon maaf ya, misalkan sepatu Nike 20 juta. Murah atau mahal? Iya, tergantung. Kalau kita nanya ke Raffi Ahmad murah. Murah, iya. Kalau nanyanya ke yang penghasilannya UMR, waduh, Iya, pusing. Gitu. pusing. Jadi mahal atau murahnya itu kan relatif. Tergantung siapa yang kita tawarkan. Gitu, tergantung kondisi keuangan kita. Kalau nanyanya masih kayak saya sekarang, ini Fit gue ini murah apa mahal buat kerja? Sangat amat teramat murah. Iya. Karena kondisi saya keuangan sudah ada. Nah, tapi kalau misalkan kita keuangannya lagi misalkan sedang hutang juga banyak dan lain sebagainya, pasti wah mahal nih gitu. Masa buat minuman aja kita harus puluhan ribu misalkan minuman aja. Nah, jadi mahal atau murahnya tergantung siapa pasar kita. Gitu. Jadi kalau misalkan itu menurut saya ini murah. Kalau nanya ke saya ini murah. Tapi kalau misalkan pertanyaan diganti, menurut mitra mahal atau murah? Saya jawab lagi tergantung. Dia butuh atau enggak? Ya. Nah kalau dia punya uangnya sedikit tapi dia sedang punya sakit mah, dia berobat ke sana nggak sembuh, berobat ke sana nggak sembuh, udah habis ratusan ribu padahal dia punya utang, tiba-tiba ini cuma 10.000 25.000 pas diminum sembuh, murah nih. Iya. Betul. Jadi tergantung kebutuhan dan manfaat. Manfaatnya. Iya, manfaat. Betul. Dan luar biasanya PTBS ini menjual yang bermanfaat untuk kebutuhan. Jadi herbal ini bukan hanya sekedar minum gaya-gayaan, bukan. Ya mohon maaf ya, ngopi seketarbat, memang manfaatnya apa? Iya. Nggak ada. Ya enggak? Nah itu udah pasti mahal, kata siapapun mahal, apalagi yang nggak punya uang. Iya. Tapi ini meskipun kita tanya kepada yang nggak punya uang, tapi dia sedang sakit sakit lambung, tetap saya bilang pasti dia bilang murah. Karena berobat lambung ke dokter itu lebih mahal daripada ini. Jadi kesimpulan dari produk-produk PTBS berdasarkan asas manfaatnya menurut saya murah. Ya. Berarti berdasarkan value-nya. Oke, kita lanjut ya Ustaz. Ya. Bagaimana dengan harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan? Ustadz itu dapat menawarkan kepada para konsumen. Ya. Oke. Jadi ketika kita menjadi seorang penjual marketing, jadi mindset kita itu bukan mengambil keuntungan dulu. Gitu. Ketika kita mau jadi marketing yang handal, penjual apapun handal, itu yang kita mindsetkan adalah apa yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan masalah customer kita. Gitu. Maka ketika saya mencari pasar,
saya melihat dulu, oh ini pasar misalkan saya ketemu petani, saya tanya ke petani, saya kan memasarkan pupuk nih, saya tanya dulu, Pak, ini pupuk Bapak belanja berapa buat pupuk aja? Oh segini. Nah, kita lihat pupuk kita bisa jauh lebih murah daripada ini. Misalkan pupuk kita harganya 250.000 untuk 1 hektar, padahal dia biasanya 500.000 untuk 1 hektar 1 juta, maka pupuk kita ini akan murah untuk dia. Gitu. Jadi saya akan mudah memasarkan itu ketika produk kita dibutuhkan oleh calon customer kita. Gitu, itu cara saya. Jadi saya mencari pasar, ya, memasarkan produk sesuai dengan kebutuhan pasar, apa yang menjadi masalah, kebutuhan pasar, baru saya tawarkan. Jadi saya nggak nawarin dulu, misalkan ketemu Mas Farhan, mau produk ini enggak. Saya tanya dulu, Mas Farhan kesibukan apa? Misalkan, oh kesibukannya kuliah, biasa naik apa? Oh naik motor. Oh habis berapa bensin? Nah, saya masuk ke situ. Nah, mau lebih hemat gak ngisi bensinnya pakai apa? Koreksi. Tiba-tiba pas ini, ya saya lagi sedih. Kenapa? Bapak ibu saya sakit. Sakit apa? Sakit. Oh kebetulan saya ada. Gitu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan, itulah saya memasarkan saya. Itu cara memasarkan produk. Tapi kalau misalkan Mas Farhan atau calon customer saya ini ngeluhnya, saya pusing, mikirin cicilan, mikirin hutang. Nah, kira-kira kalau saya tawarin, oh Bapak pusing ya mikirin cicilan, minum ini aja Pak. Gak mau deh. Beli ya, aduh saya punya Makin pusing. beli produk, nggak mungkin. Maka ada di PTBS ini solusi juga. Ya, apa solusinya? Yaitu sistem bisnisnya. Ya. Bapak bermitra dengan PTBS, Mas Farhan bermitra dengan PTBS. Nanti di PTBS ini ketika bermitra diajarkan cara punya penghasilan, bisa melunasi hutang. Gitu. Jadi cara memasarkan PTBS itu bisa jual produk, bisa peluang usaha, gitu, peluang bisnis. Nah, seolah-olah kita mempunyai peluang pekerjaan. Kira-kira Mas kalau misalkan punya cita-cita nggak pengen membuka lapangan pekerjaan, itu kan salah satu tujuan menjadi sarjana, betul? Iya. Membuka lapangan pekerjaan, ya. Tapi kenyataannya saat ini di Indonesia sarjana apa? Anggur. Belum tentu langsung diterima. Iya. Nggak, kan harusnya sarjana itu membuka lapangan pekerjaan. Kenyataannya malah dari pekerjaan. Berarti udah melenceng dari tujuan sarjana. Kenapa harus jadi sarjana kalau hanya untuk melamar kerja? Itu enggak. Mendingan jadi di SMK aja. SMK untuk jadi cari kerja. Iya enggak? Iya. Nah, ketika kita menjalankan bisnis PTBS ini, secara tidak langsung kita jauh di atas membuka lapangan pekerjaan. Kalau hanya membuka lapangan pekerjaan, pasti dia gajinya terbatas. Tapi kalau kita membuka peluang usaha, kita mencari orang untuk punya penghasilan dia sangat terbatas. Jadi kita di atas levelnya membuka lapangan pekerjaan. Di atas. Dan bahkan kalau kita lihat lagi ke depannya, kita ini membantu negara Indonesia ini menjadi negara maju. Iya. Kenapa? Karena negara maju itu syaratnya punya pebisnis pengusaha di atas 1-5%. Iya. Untuk satu negara. Iya. Negara maju. Iya. Kalau hanya negara itu bagaimana supaya menyediakan lapangan pekerjaan, nggak bakal maju negara. Tetap aja negara yang berkembang. Kenapa? Karena negara maju itu syaratnya pembisnisnya harus meningkat, harus banyak. Bukan pekerjaannya. Iya. Betul. Nah, jadi kembali ke sini ya, laptop. Tadi sampai mana tuh? Tadi nomor 2. Oke. Itu cara menawarkan produk ataupun bisnisnya. Lanjut ke nomor 3 ya Pak. Ketika menjual produk, apakah boleh menggunakan sistem bundling gitu? Ya, sebenarnya di PTBS ini kan ketika menjual produk memang sistem bundling.
Jadi nggak harus belanja satu macam doang gitu. Ketika beli satu paket itu bisa berbagai macam produk Iya. gitu. Jadi nggak diharuskan misalkan satu paket harus Evitgo semua. Nah bagaimana kalau orang itu butuhnya bukan Evitgo gitu. Jadi justru memang ada sistem bundling di sana. Yang pertama banding produknya gitu kan, yang kedua sistem banding ada pilihan paketnya gitu. Jadi memang ada. Kalau untuk per mitra gitu, kan kita kan kadang beli kayak nyetok gitu, dan kalau kita nggak pengen mengonsumsi, kita pengen jual aja tuh. Nah itu bisa nggak kalau dibanding gitu? Ya, jadi misalkan gini, Mas Farhan nih jadi mitra nih, kan dapat produk, maksudnya gitu. Iya. Terus produknya mau dijual lagi, boleh, sangat boleh dibanding. Jadi produknya kan harganya segini, cuman gara-gara ada produk yang kurang laku di sekitaran, jadi digabung aja deh, tapi ya harganya dikurangin dikit. Produk siapa nih? Produk PTBS apa dibanding dengan produk yang lain? Produk PTBS. Produk PTBS. Maksudnya dibanding itu harganya diturunin atau gimana? Jadi kayak saya jual Aqua misalkan, produk PTBS. Ini produk PTBS, oke. Terus ini laku, kalau yang ini kurang laku. Jadi biar ininya juga ikut kejual, yaudah deh saya jual ini, gabung ini, tapi harganya saya turunin. Oke, sebenarnya kalau harga itu ya secara etika di sistem penjualan langsung di Indonesia itu nggak boleh diturunin sembarangan. Jadi harga itu sudah ditetapkan oleh perusahaan, itu harus dijual segitu. Kecuali memang secara personal. Nah iya, secara personal. Kalau secara personal bebas. Jangankan kita banding misalkan harganya diturunin nih, saya kasih gratis aja boleh. Iya. Nah ini emang suruh beli enggak? Gratis. Bahkan nanti mau saya kasih sebox nih, boleh aja. Jangankan diturunin harga 100.000, 50.000, saya kasih gratis aja boleh secara personal. Tapi ketika kita udah masuk sosial media terus diumumkan di Facebook, di sosial media, ayo banding nih, ini jadinya 200.000, harusnya tadinya 250.000 jadi 200.000, nah itu yang nggak boleh. Nah, karena itu aturan dari siapa? Aturan dari Kementerian Perdagangan. Gitu. Kenapa ada aturan itu? Untuk menjaga pasar. Gitu. Jangan sampai Mas Farhan, yang penting mas saya mau udah balik modal, saya jual aja segitu. Yang lainnya kasihan. Ya nggak, mitra yang lain yang belum balik modal misalkan harus ngikutin harga yang dijual sama Mas Farhan, jadi kan zolim gitu. Saya misalkan saya udah balik modal, bukan balik modal lagi kan, udah berlimpah misalkan, saya jual aja di ini 50.000 aja. Buat saya nggak ada ruginya, tapi buat siapa? Buat mitra yang lain. Kenapa saya udah balik modal jual 50.000 juga masih untung, nggak sayang. Nah itu menjaga itu. Disitulah ada letak sistem keadilan di sana, agak stabil dan tidak menzolimi pihak yang lain. Nah itu enaknya di bisnis ini, semuanya ada aturan mainnya. Tidak boleh kita mengutamakan keuntungan kita pribadi sementara yang lain terzolimi. Oke, lanjut. Nah, bagaimana sistem pembayaran dari konsumen ke PTBS? Iya, sistem pembayarannya udah pasti transfer langsung ke rekening PTBS. Langsung ke rekening PTBS. Jadi gini, calon customer atau calon mitra di sini ya, customer atau mitra yang membeli paket itu bisa dua pilihan. Dia langsung transfer, yang paling aman memang transfer ke atas nama rekening PTBS. Itu yang paling amannya. Cuma kadang-kadang ada beberapa konsumen atau calon mitra yang percaya ke kita. Saya kan kenalnya Sarojatsu, saya transfernya ke Sarojatsu aja, supaya kalau ada apa-apa saya tanggung jawabnya Sarojatsu. Nah boleh tuh ke saya dulu transfer, baru saya transfer ke PTBS. Gitu. Jadi cara pembayarannya bisa langsung transfer ke atas nama perusahaan PTBS, kemudian kita proses, atau ke saya dulu sebagai mitra yang sudah bermitra dengan PTBS, baru saya daftarkan ke PTBS. Tidak dua. Ya, dan itu semuanya diperbolehkan. Kita lanjut ke segmen keempat. Ya.
Gimana sih kita bisa mendapatkan produk PTBS? Ya, sebenarnya kalau untuk pembelian atau pendaftaran mitra PTBS itu, karena kita sistem direct selling, itu semua mitra itu harus daftarnya ke mitra yang sudah mendaftar di PTBS. Jadi karena kita direct selling, Mas Farhan misalkan belum jadi mitra nih, mau langsung belanja ke PTBS nggak bisa, harus ke agen atau ke mitra yang sudah bermitra. Misalkan ke siapa aja, misalkan di tetangga ada Pak Fulan, dia udah jadi mitra PTBS, nah bisa belanja ke beliau. Oke. Nah, misalkan Mas Farhan, saya nggak mau ke ini, mau langsung ke PTBS-nya, tetap nanti ketika datang ke sana ditanya siapa sponsornya, siapa yang menawarkan, nggak bisa langsung belanja, nggak bisa. Gitu. Nah itu juga fair play yang menurut saya ini adil. Karena kalau misalkan nggak gitu, misalkan saya udah capek nawarin ke Mas Farhan, udah tertarik Mas Farhan langsung ke PTBS, yang untuk PTBS lah, saya untungnya apa? Gitu. Makanya itu dilindungi ya, kebutuhan mitra atau hak mitra itu kita lindungi banget di PTBS ini, luar biasa. Gitu. Jadi kalau ditanya di mana kita bisa mendapatkan produk PTBS, di agen atau mitra-mitra PTBS seluruh Indonesia. Gitu. Kecuali kalau Mas Farhan atau konsumen kita sudah punya ID mitra, bisa langsung belanja langsung ke PTBS. Oke, Ustaz. Selanjutnya nih, bagaimana cara Ustaz menentukan lokasi untuk menjual produk PTBS? Ya, kalau saya seperti yang saya bilang di awal, itu menentukan pasar itu dimanapun itu adalah pasar saya. Gitu. Dimanapun saya tinggal, dimanapun saya berpijak, itu adalah pasar saya. Contoh ketika saya di sini, maka ini adalah pasar saya. Pasar saya siapa? Ya semua customer atau semua masyarakat satu yang sedang sakit, yang sedang butuh bantuan dana atau butuh uang untuk melunasi hutang, itu adalah pasar saya. Gitu. Kemudian kalau saya lagi ke kampung, pasar saya siapa? Pasar saya adalah para petani yang membutuhkan pupuk. Ya. Gitu. Jadi kalau ditanya di mana menjual, di mana saya berpijak, disitulah pasar saya untuk menjual produk PTBS ataupun konsep bisnis PTBS. Oke. Kita lanjut ke segmen promosi ya, Ustaz ya. Nah, apa sih dan bagaimana sistem pemasaran produk yang ditetapkan di PTBS ini? Ya, jadi sistem pemasaran kita ini pakai sistem direct selling atau sistem penjualan langsung. Tapi penjualan langsung yang berjenjang berbasis syariah. Itu yang biasa disebut dengan PLBS. Sistem penjualan langsung itu seperti apa sih? Ya, kita menjual itu bukan hanya sekedar eceran. Sistem penjualan langsung itu saya menawarkan itu bisa dengan dua cara. Saya menjual produk yang sudah saya punya, atau saya memasarkan, memarketingkan, menawarkan produk-produk yang dijual oleh PTBS. Gitu. Misalkan saya memasarkan gini, Mas Farhan mau nggak bisnis di PTBS? Tapi syaratnya Mas Farhan beli produk dulu, rasakan dulu produk manfaatnya. Nanti ketika sudah bermitra, diajarin cara bisnisnya. Itu namanya memasarkan produk PTBS, memasarkan PTBS. Nah, ketika saya memasarkan produk saya, maka saya langsung dapat keuntungan dari hasil jual eceran. Tapi kalau dengan sistem yang kedua, saya memasarkan PTBS, maka saya dapat dalam hasil bagi hasil atau komisi. Yang bagi hasil atau komisi itu setiap misalkan saya memarketingkan, memasarkan PTBS, mitra saya ternyata mau bermitra dengan PTBS, dia langsung belanja ke PTBS, maka saya dapat bagi hasil. Nah, bagi hasilnya itu ada sistem penjualan langsung, yaitu bonus langsung, komisi bagi hasil. Setiap saya menjual, ada yang belanja ke PTBS gara-gara saya yang nawarin, maka secara sistem saya dapat 400.000 dari pembelanjaan 2.500.000. Gitu. Dan itu komisi didapat dari hasil pembelanjaan produk, bukan dari pendaftaran. Nah, ini yang penting, ya. Karena kalau kita dapat dari hasil pendaftaran, namanya money game. Misalkan daftar 100.000 nih, dari 100.000 saya dapat 50.000, itu namanya money game. Dan itu haram. Tapi
saya dapat 400.000 dari mana? Karena Mas Farhan belanja produk senilai 2.500.000, dapat produk senilai 3.500.000, dari situ saya bagi hasil 400.000, bagi hasil awal. Oke. Gitu. Jadi sistemnya, kalau ditanya sistem pemasarannya, sistem penjualan langsung atau bisa dikenal dengan direct selling, tapi berbasis syariah. PLBS. Nah, apa yang membedakan sistem pemasaran yang ada di PTBS dengan perusahaan sejenis yang lain? Jadi kalau orang Indonesia itu biasa menyebut sistem penjualan langsung itu kan yang terkenal multi level marketing, Oke. ya kan? Oke. MLM di luar sana itu banyak dari sejak tahun berapa ya? 90-an udah ada kayaknya. Betul. 90-an tuh udah ada. Sampai sekarang masih banyak juga yang menggunakan sistem penjualan langsung yang dikenal dengan MLM, tapi belum tentu syariah. Gitu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya dari kebijakan perusahaan. Contoh misalkan di sistem sejenis lainnya itu untuk bagi hasil, misalkan bagi hasil tahunan, bulanan, itu ada target poin, target omset, tapi dibatasin waktu. Contoh misalkan harus dapat omset sekian miliar dalam waktu 1 tahun. Kalau dalam waktu 1 tahun tidak mencapai omset segitu, maka hangus bonusnya. Nah, kita udah ngejar, lewat setahun nggak nyampe target, aduh kurang 100 juta misalnya, hangus semuanya. Maka itu masuk ke dalam kategori zolim dan goror. Zolimnya dia udah kerja nggak dibayar, ya kan? Gorornya ketidakpastian. Kita kerja nggak pasti nih dapat apa enggak. Iya. Karena kalau udah lewat setahun berarti nggak dapat. Nah, itu goror dan zolim. Nah, di PTBS ini berbeda. Dia tetap ada target omset, tapi nggak dibatasin waktunya. Jadi mau cepat alhamdulillah, mau lama, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetap dihitung akumulasi tanpa batas waktu, tanpa poin hangus. Gitu. Itu yang sangat membedakan. Makanya lolos sertifikasi halal karena tidak ada kezaliman di sana. Semua kerja dibayar. Ada kepastian. Betul, dan ada kepastian, nggak ada gorong. Nah, itu perbedaan yang paling mencolok. Yang kedua, nggak ada kewajiban belanja setiap bulan bagi mitra baru yang baru menjalankan bisnis. Kalau di perusahaan sejenis lainnya, atau marketing yang lainnya, itu kan wajib setiap bulan belanja. Mau butuh, mau enggak, mau laku, mau enggak, harus belanja. Nah, di PTBS nggak ada kewajiban. Cuma belanja sekali, ya udah. Kalau nggak butuh jangan belanja. Kalau belum laku ya jangan belanja lagi. Gitu. Jadi nggak merugikan, tidak ada merugikan mitra atau customer. Itu mungkin perbedaan yang paling mencolok. Oke, selanjutnya bagaimana cara Ustadz mempromosikan produknya? Ya, kalau saya mempromosikan produknya sudah saya jawab ya kembali tadi ya. Jadi saya lihat kebutuhan pasar, masalah yang dihadapi customer atau calon mitra saya, baru saya tawarkan produk sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Itu cara yang paling efektif. Apa yang dibutuhkan pasar ya? Benar. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keluhan. Nah, kita cari produk kita yang bisa menjadikan solusi buat kebutuhan pasar kita.